kelanjutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Kembali, ya, mari kita akan membuka 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Demikian bunyinya, kita baca bersama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Pendek sekali. Ya, dikatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Katakan sama-sama. Tetaplah, lagi sekali, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Ya, pendek tetapi padat, isinya ini dalam sekali. Jadi saudara, yang pertama yang harus diukur itu adalah sukacita kita. Yang kedua yang akan diukur itu adalah mengucap syukur. Yang ketiga, tetaplah berdoa. Doa kita akan diukur. Coba itu gambar tabernakel mana? Tunjukkan. Ya, jadi saya sudah seringkali menunjukkan bahwa tabernakel itu yang diukur itu bukan di halaman, tapi di ruangan kudus. Ya, orang-orang yang beribadah di sana. Mari, coba sedikit. Ya, harus selalu siap supaya suatu waktu diminta untuk bisa. Ya, ini tabernakel ini halaman. Halaman tidak diukur. Tapi kita mesti masuk di sini, ini diukur. Dan ruangan maha suci diukur. Jadi jangan kita berada di halaman sebab bahaya. Kita tidak diukur berarti kita masuk zaman antikris. Kita harus mengalami satu masa yang sangat riskan sekali. Saya akan jelaskan kepada saudara. Ya, ini syarat ini di sini halaman ini juga tidak akan diukur. Nah, masuk dalam ruangan suci ini yang akan diukur. Ruangan suci dan ruangan maha suci. Jadi tetaplah berdoa. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Lagi sekali, tetaplah berdoa. Artinya Anda mesti memiliki jam-jam doa yang konsisten, yang tetap. Ya, jangan maju mundur dalam doa kita. Tetaplah berdoa. Ada berkat, tetaplah berdoa. Tidak ada berkat, tetaplah berdoa. Ya, ada percobaan, tetaplah berdoa. Tidak ada percobaan, tetaplah berdoa. Ada kesulitan, tetaplah berdoa. Tidak ada kesulitan, tetaplah berdoa. Konsisten, tetap. Ya, harus ada ketetapan di dalam doa-doa kita. Karena doa kita ini akan diukur oleh Tuhan. Memang yang diukur di dalam doa itu bukan lamanya kita berdoa. Wah, saya berdoa 3 jam. Ya, tapi 3 jam nanti dia merasa bangga. Ya, untuk apa? Bukan lamanya kita berdoa yang diukur.
Yang diukur di sini adalah seberapa dalam keintiman kita dengan Tuhan di dalam doa. Seberapa dalamnya keintiman kita dengan Tuhan. Ada seorang yang bisa berdoa 3 jam. Tapi doa 3 jam itu tidak ada keintiman dengan Tuhan. Ya, tidak intim dengan Tuhan. Ya. Jadi yang diukur bukan 3 jamnya. Ya, tetapi yang diukur adalah keintimannya. Sebaliknya ada orang yang di dalam doanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Dan mereka orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini tidak akan merasa puas kalau berdoa cuma sebentar. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Jadi bukan lamanya doa yang diukur, tapi seberapa dalamnya keintiman kita dengan Tuhan di dalam doa. Seberapa dalamnya keintiman kita dengan Tuhan di dalam doa. Bukan lamanya doa, lamanya waktunya. Namun orang yang mengalami perjumpaan dengan pribadi Tuhan di dalam doa, tidak akan berdoa cuma sebentar. Ya, tapi dia tidak akan merasa puas kalau dia cuma berdoa sebentar. Dia akan berdoa sampai hatinya puas. Ya, jadi waktu itu mengikuti keintimannya ini. Kalau ada keintiman, itu dia sampai berdoa berjam-jam, itu memang jam itu cuma mengikuti keintimannya dia dengan Tuhan. Tapi kalau doa itu tidak ada keintiman dengan Tuhan, dia cuma mau menunjukkan bahwa dia bisa berdoa sampai 3 jam, 4 jam, itu doa cuma apa itu? Disalut sebelah luarnya, bagus, tapi dalamnya kosong. Tidak ada keintiman yang mendalam dengan Tuhan. Ya, kosong. Cuma anunya saja, parselnya saja bagus, kelihatan dari luar, bungkusnya bagus, tapi isinya tidak ada. Ya, itu orang yang cuma mau menunjukkan bahwa dia bisa berdoa sampai 5 jam satu hari. Tapi Tuhan tidak lihat 5 jamnya, 3 jamnya, 2 jamnya. Tuhan lihat keintiman saudara, ya, sampai di mana terhadap Tuhan. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Ya. Tapi kalau saudara ada keintiman, ada perjumpaan dengan Tuhan, memang saudara tidak akan puas cuma berdoa setengah jam. Mungkin 1 jam juga tidak puas. Saudara akan berdoa berjam-jam karena ada perjumpaan dengan Tuhan. Ada keintiman dengan Tuhan. Sundar Singh, orang India yang bertobat dan jadi hamba Tuhan itu, dia seringkali kalau berdoa itu duduk berjam-jam, dia duduk itu berjam-jam. Cucu-cucunya itu bilang, opa, bangun. Dia tidak bangun. Ya. Dan seringkali dia kalau duduk itu, dia matanya terbuka, melek. Matanya terbuka, dia lihat dulu. Tidak kedip, dia cuma lihat terus sambil duduk. Berjam-jam itu. Melihat sesuatu, vision, melihat penglihatan-penglihatan yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi kedudukan doa ini sangat penting. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal yang kedudukan doa ini sangat penting. Pasal 8 dalam menjatuhkan kutuk atas muka bumi. Ya, tidak ada alasan untuk kita anggap enteng doa. Doa itu apa, enteng saja. Ya. Sebelum kutuk dijatuhkan, itu peranan doa sudah ada.
Sementara kutuk dijatuhkan di atas muka bumi, itu peranan doa ada. Sesudahnya kutuk dijatuhkan atas muka bumi, itu peranan doa tetap ada. Jadi sebelum kutuk jatuh, sementara kutuk jatuh, sesudahnya kutuk jatuh, itu peranan doa itu tidak bisa kita anggap enteng. Ya, nanti saya akan tunjukkan kepada saya. Mari kita baca lebih dulu. Pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tolong baca. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, Ya. maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Sunyi senyap di sorga. Tidak pernah terjadi seperti begini. Sorga itu sunyi senyap. Semua diam. Dalam tempo setengah jam. Ya. Luar biasa. Sunyi senyap. Apa maksudnya? Apa artinya sunyi senyap? Tidak ada aktivitas. Semua malaikat-malaikat berhenti. Tidak ada yang terbang. Tidak ada suara-suara di sorga. Ya. Setengah jam itu menunjukkan bahwa seluruh perhatian daripada sorga itu ditujukan kepada satu hal, yaitu mempersiapkan orang-orang kudus untuk berdoa kepada Allah. Ya, mempersiapkan orang-orang kudus yang masih tinggal di dunia. Kita waktu itu masih tinggal di dunia. Nanti Wahyu pasal yang ke-6, 7, 8, 9, 10, 11 itu kita masih di dunia. Pasal 12 itu mempelai perempuan itu yang pakai matahari, berdiri atas bulan dan bermahkota ke-12 bintang. Itu diburu sama, dia melahirkan anak, diburu oleh naga, dia mau dicaplok, disiram dengan air keluar dari mulutnya, tapi tidak bisa hanyut. Ya, anaknya dibawa ke takhta Tuhan, dilindungi sana. Dan perempuan ini dibawa diterbangkan ke padang pasir selama 3,5 tahun. Persis itu zaman Antikris di bumi. Mereka mempelai Tuhan itu di padang gurun. Saya tidak tahu itu padang gurun apakah di bumi, apakah di luar bumi. Sebab di luar bumi juga banyak padang gurun. Bulan itu banyak padang gurun. Ya. Nggak ada tanaman di sana. Jupiter di mana itu semua padang gurun. Ya, nanti makannya apa? Gampang buat Tuhan. Kasih makan mana? Sebenarnya orang Israel makan mana? Minum air, dikeluarkan air dari dalam bisa. Kalau Tuhan mau. Gampang buat Tuhan, tidak sulit memberi makan kepada mempelai Tuhan. Ya, jadi mempelai Tuhan baru keluar dari bumi. Keluar Wahyu 12. Ya, jadi mulai Wahyu 6 itu hukuman demi hukuman itu masih mempelai Tuhan masih ada di sini. Kita masih ada di sini. Masih di bumi. Pasal 6. 6 meterai. Pasal 7. Ya, masih meterai, hukuman meterai. Pasal 8. Meterai yang ke-7 mau dibuka. Mau dicurahkan hukuman. Itu doa-doa orang Kristen mulai diukur. Nah, ini peranan doa penting sekali. Sebab kalau tidak ada doa ini, mati semua. Kita mati semua. Karena hukuman kutuk yang dijatuhkan Tuhan, ya ada 4 celaka itu dijatuhkan. Itu kita tidak tahan, kita pasti mati. Tapi Tuhan selalu, kalau Tuhan mau menjatuhkan hukuman atas orang fasik, Tuhan lebih dulu berurusan dengan umatnya. Tuhan mau lindungi dulu, begitu. Ya, jadi kita nanti akan melihat hukuman itu jatuh. Kita lihat, ya, seperti meteor yang barusan jatuh di Rusia itu,
Wah, nanti itu lebih dahsyat lagi dari itu, akan jatuh di bumi. Banyak meteor-meteor akan jatuh. Ya, itu nanti kita akan melihat, kita akan menyaksikan hukuman kutuk-kutuk Allah itu jatuh atas orang fasik, tapi kita tidak mengalami itu. Karena apa? Karena kita berdoa, pasal 8 ini, doa kita diukur sama Tuhan sebelum kutuk jatuh. Jadi karena doa itu kita ini dilindungi. Sampai selesai hukuman. Ya, jadi saudara tidak bisa lepas dari doa. Kalau saudara mau, doa itu adalah payung perlindungan Tuhan kepada kita. Contohnya pada waktu orang Mesir mau dihukum 10 hukuman ya. 10 hukuman. Ada gelap, ada banyak nyamuk, ada banyak belalang, ada macam-macam. Ya. 10 hukuman. Tapi Tuhan lebih dulu melindungi Israel. Israel tinggal di mana? Di Goshen. Apa yang Tuhan lakukan di sana? Tuhan lindungi. Di Mesir terjadi 10 hukuman, di Goshen tidak mengalami itu. Di Mesir gelap gelita, orang tidak bisa lihat. Di Goshen ada terang. Ya. Di Mesir ada nyamuk itu bukan main, begitu banyak sekali nyamuk. Sudah pakai kelambu masih bisa masuk nyamuknya. Ya. Di Goshen tidak ada seekor nyamuk pun menggigit sudah. Nyamuk malaria, Anopheles juga tidak. Yang jengking gitu. Tidak. Ya. Tuhan bedakan antara umatnya dengan bukan umat. Kalau itu terjadi dengan orang Israel yang keras kepala, tetap dibedakan sama Tuhan. Apalagi dengan kita, umat Tuhan. Ya, Tuhan pasti membedakan kita dengan orang fasik. Ya, dan pasal 13 mulai zaman Antikris. 13, 14, 15, 16, 17. Kedatangan Tuhan Yesus dekat dengan kedatangan Yesus pada waktu. Jadi mari kita baca sekarang. Ayat berapa tadi? Ayat 2. Silakan. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. 7 sangkakala. Terus maka datanglah seorang malaikat lain. 7 sangkakala itu 7 apa? Trompet. Nah, sangkakala itu trompet. Terus maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Di atas itu mezbah. kemenyan dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Ini bukan main. Orang kudus yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan dalam tempo setengah jam itu sekarang menaikkan doa bersama dengan kemenyan di dalam pedupaan naik. Terus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Terus maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu. Naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus. Terus dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ya. Jadi kita lihat di sini, saudara, mezbah itu tidak pedupaan, tahu pedupaan, tempat mengisi dupa kecil segini. Pedupaan itu tidak cuma diisi dengan kemenyan, bersama dengan doanya orang-orang kudus naik. Ini doa-doa nanti akan jadi payung, memayungi mereka, kita. Ya, jangan saya bilang, jangan saya pikir payung, kemudian saya menggambarkan payung sungguhan. Nanti sudah tiap-tiap orang punya payung. Bukan payung itu. Kalau payung itu bom
datang mati kita semua. Tapi payung yang tidak kelihatan dari Tuhan. Perlindungan dari Tuhan. Katanya Amerika itu punya payung perlindungan. Tapi kok tidak kelihatan di udaranya. Itu payung bukan dari kertas atau dari apa, dari tikar. Tapi itu payung dari alat-alat elektronik. Itu payung terdiri dari aliran listrik yang kalau ada pesawat terbang musuh datang menyerang ke Amerika atau ada bom menyerang itu dihantam, meledak di udara. Tidak sampai meledak di darat. Kalau di darat banyak orang mati. Ya, tapi apakah sejauh mana akuratnya itu payung perlindungan Amerika kita tidak tahu. Kadang-kadang ya pesawat terbang dari 2 pesawat terbang yang dikendarakan oleh teroris itu bisa nyelundup masuk, bisa menabrak dua bangunan tinggi itu. Habis, hancur. Tidak pakai bom, cuma ditabrakkan saja, habis. Ya. Itu payung perlindungan manusia. Tapi kalau payung perlindungan Tuhan ditanggung pasti hebat. Luar biasa. Haleluya. Nah, itu payung apa? Payung doa di sini. Selesai baca. Ya, meledaklah. Di sini dikatakan yang diisikan sekarang apa? Bukan mengisi dengan kemenyan lagi. Seperti ayat 4, maka naiklah asap kemenyan. Karena diisi dengan kemenyan. Tapi yang diisikan di sini ayat 5, lalu malaikat itu mengambil pedupaan mengisinya dengan api. Ini api adalah murka Tuhan. Ya, kalau doa-doa itu sudah naik semua ke takhta Tuhan, diterima sama Tuhan. Semua doanya orang kudus itu disimpan sama Tuhan. Tidak ada yang kececeran apa, disimpan. Terus pedupaan yang kosong itu diisi dengan api murka Tuhan dari mezbah. Dipenuhi dengan api sampai full penuh. Terus malaikat terbang ke atas. Dia buang di tengah-tengah bumi. Dan terjadi halilintar, ledakan, gempa bumi, guru dan sebagainya. Banyak orang mati. Ya. Serah. Tapi buat kita sudah aman, kita sudah dilindungi. Ya. Api dari halilintar gempa bumi ini tidak bisa mengenai kita. Kita lihat melalui televisi, kejadian-kejadian di sini, di situ, di Afrika, di Eropa, di Asia, di Australia, di Amerika. Wah, luar biasa, semua meledak, bukan bom-bom, bukan, tapi itu alam yang meledak, halilintar meledak, gempa bumi bukan bom, gempa bumi itu kekuatan dari alam yang Tuhan tanamkan di dalam bumi ini. Kalau itu meletus bisa bumi ini hancur sama sekali. Ya, disertai dengan halilintar guru, meledaklah bunyi guru, gempa bumi dan sebagainya. Tapi kita tidak usah takut, kita sudah aman. Kita punya perlindungan, payung perlindungan dari Tuhan sendiri. Ya, seperti Gosen begitu dilindungi sama Tuhan. Kita tidak lihat ada payung di Gosen, tidak ada. Tapi ada itu perlindungan itu ada. Ya, tidak ada itu waktu gelap di Mesir, orang sampai gigit lidahnya, tergigit. Sampai ada yang luka, ada yang putus mungkin. Bayangkan saking gelapnya itu. Mereka tidak bisa lihat orang. Ya. Tapi di Gosen, seekor anjing yang tidur pun tidak bangun. Saking nyenyaknya dia tidur. Padahal di sini gelapnya luar biasa. Di situ tenang. Ya, tenang yang menghanyutkan katanya. Tenang yang
Luar biasa, Tuhan memberikan ketenangan kepada Goshen. Saudara, jadi kita lihat kedudukan doa itu amat penting. Ya, tidak ada alasan untuk kita menganggap enteng doa. Dengar baik-baik. Ya, kita tidak bisa mengganti doa dengan pelayanan yang lain. Oh, kita bikin pelayanan anu aja di gereja untuk mengganti doa. Kita tidak usah doa sekarang. Sekarang pelayanan ini, pelayanan itu, pelayanan macam-macam. Itu pelayanan doa itu tidak terganti dengan pelayanan lain. Tidak bisa diganti dengan program-program dari gereja. Oh, gereja punya program ini, program itu. Tidak usah doa. Programnya ini aja jalankan. Nanti gereja akan diberkati oleh Tuhan. Siapa bilang? Itu setan yang bilang. Tidak bisa diganti dengan apapun juga. Doa ya doa. Tuhan minta doa yang sungguh-sungguh, yang intim dengan Dia. Ya. Sebab kita ini menghadapi masa yang sangat riskan sekali. Dalam ayat berapa tadi kita baca? Sebuah penubuhan. Ayat 3. Coba baca. Tolong bacakan ayat bagian B. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Banyak kemenyan. Banyak itu berapa? Tidak disebut berapa. Berapa kilo kemenyan? Tidak disebut. Ya, jumlahnya tidak terbatas. Tidak disebut. Artinya doa-doa yang tak terbatas. Itu sedang dinaikkan pada waktu. Satu dinaikkan ke takhta Allah. Sehingga mulai saat itu terjadi gerakan. Gerakan doa. Ya. Di seluruh muka bumi. Tidak diorganisir oleh siapapun. Seperti sekarang ada jaringan doa, ada jaringan nasional, ada jaringan internasional, doa-doa. Nanti mau bikin doa lagi, jaringan nasional di Makassar bulan apa itu saya tidak tahu, bulan Juni atau Juli, mau pinjam gereja Petra, ya berapa hari, ya. Saya bilang, ya ini doa, harus doa yang sungguh-sungguh. Ya, jadi mereka, tapi doa yang dalam Wahyu 8 ini bukan yang diorganisir oleh salah satu gereja. Ya, tapi doa yang langsung gerakan dari Roh Kudus sendiri dalam hati tiap-tiap orang. Naikkan kepada Tuhan. Siapa yang suruh kamu sembahyang? Tidak ada. Kenapa kamu berdoa? Ya saya merindu, mau berdoa. Ya, saya dengar pada waktu Jepang mau masuk Indonesia tahun 42. Itu saya belum lahir. Saya lahir 44. Ya. Itu terjadi gerakan doa. Sampai di desa-desa, pedesaan. Ya, itu orang kalau berdoa itu luar biasa. Mereka tidak tahu bahwa nanti akan ada penjajahan yang lebih kejam daripada Belanda. Belanda itu menjajah 350 tahun Indonesia, tapi kejamnya itu lebih dari Belanda. Ini Jepang ini lebih dari Belanda. Jepang cuma menjajah Indonesia 3,5 tahun, tapi kejamnya 100 kali lipat dari Belanda. Kurang ajarnya 100 kali lipat lebih daripada Belanda. Ya. Waktu Jepang mau masuk, banyak orang-orang Kristen mulai sembahyang, berdoa, menangis, berteriak kepada Tuhan. Dan mereka merasa seperti mereka diangkat. Kalau mereka berdoa seperti naik di plafon situ. Amin, blak, turun lagi. Wah, tadi kita seperti naik di atas, di sorga. Ya, itu menurut cerita dari orang-orang tua. Saya belum lahir. Ya, terus betul, Jepang masuk. Wah, begitu kasar, begitu jahat. Semua orang takut sama dia. Ya, kalau punya putri-putri yang
belum kawin itu jangan duduk di muka rumah, diambil nanti sama Jepang. Mau apa? Ya, diambil jadi istrinya. Wah, semua orang ketakutan. Tapi orang percaya dilindungi sama Tuhan. Karena sudah berdoa nanti. Walaupun tidak tahu ini doa mau untuk apa ini. Tidak ngerti, kami tidak, tapi seperti kami mau berdoa terus. Hati ini seperti, waduh, terus mau berdoa. Biasanya kalau berdoa itu males, ya ngantuk, lapar. Kalau habis doa tidak lapar. Kalau mau doa lapar. Ya. Tapi pengalaman kita di Indonesia, pengalaman. Tapi nanti ini akan terjadi lagi, tapi lebih dahsyat, lebih hebat. Ya, jumlahnya berapa itu kemenyan tidak terukur. Artinya tak terbatas. Doa-doa tak terbatas akan naik sampai di takhta Allah. Terjadi gerakan doa di seluruh muka bumi. Tidak diorganisir oleh seorang pendeta, oleh paus, oleh siapa? Enggak. Coba tolong matikan AC-nya. Ya. Saya yang tidak termasuk gerakan doa ini akan kena celaka, 4 celaka itu. Saya mau baca, silakan baca ayat 10. Pasal 8 ayat 10. Ya. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Bayang terus. Nama bintang itu ialah Absintus. Absintus. Terus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Hati manusia jadi pahit. Pada saat kepahitan di mana-mana. Rumah tangga pahit, gereja pahit, semua pahit. Orang Kristen banyak yang pahit hati pada waktu. Seperti dari semua air menjadi absintus dari pahitan. Banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Terus, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari. Ayat 13. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Masih ada 3 celaka lain, jadi sudah 4 celaka. Termasuk absintus, termasuk air jadi pahit, dan sebagainya. Itu 4 celaka. Itu di cover, dipayungi sama Tuhan. Umat Tuhan dipayungi. Tidak bisa kena 4 celaka ini. Ya, itu 4 celaka keluar dari 4 sangkakala, 4 trompet. Trompet pertama, mulai keluar. Ya, celaka. Trompet kedua, ditiup lagi. Celaka yang kedua keluar. Celaka ketiga keluar. Celaka keempat. Kita lihat nanti celaka itu ada di mana-mana. Tapi tidak kena kepada kita. Itu. Karena ada payung perlindungan. Payung perlindungan itu apa? Itulah doa-doa kita yang kita naikkan sebelum celaka itu datang. Jangan sesudah celaka datang baru kita, Tuhan tolong. Telat kamu, tidak bisa. Sudah telat. Lihat tuh 5 darah yang bodoh, telat. Pengantin sudah datang, dia masih tidak punya minyak, telat. Ya, jadi sudah jangan sampai kita seperti itu. Dan ini masih ada 3 celaka lagi. Jumlah sulnya 7 celaka. 7 celaka. Ya. Sekarang, jadi doa-doa ini mendahului celaka ini. Doa jalan dulu, baru celaka dari belakang ngikut.
Biasanya kita kena celaka dulu baru kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, saya ini celaka Tuhan. Telat sudah itu. Kalau sistem itu mau dipakai nanti telat. Kita mesti lebih dulu datang sama Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Berdoa, menangis kepada Tuhan. Oh Tuhan, lindungi kami. Baru setelah itu, celaka apapun yang dijatuhkan Tuhan atas muka bumi, tidak akan bisa. Ya, tidak bisa makan, tidak bisa mencelakakan kita. Saudara, saya mau bilang kepada saudara, tidak ada tempat di mana kita bisa berlindung dari celaka-celaka yang Tuhan jatuhkan. Kecuali satu, kita berlindung di dalam payung perlindungan. Doa yang tak terbatas, dinaikkan di mana-mana di seluruh dunia itu nanti akan terjadi doa-doa. Ada orang yang doa sendirian, ada yang doa suami istri, ada yang doa dalam gerejanya, dalam komunitasnya, dalam semua. Pokoknya itu doa tidak mesti diayun. Ayo kita atur doa. Tidak diatur manusia, tidak ada manusia mau mengatur. Enggak. Yang biar orang Kristen, biar diaken, tidak suka sembahyang, banyak juga nanti itu. Itu nanti masuk dia, biar dia diaken. Pendeta pun banyak masuk zaman yang menyedihkan sekali. Karena tidak dilihat jabatannya apa. Dia pengerja, dia full timer, apa jabatannya. Oh tidak dilihat itu. Yang dilihat apakah dia itu punya doa-doa lain. Itu yang dilihat sama Tuhan. Jadi tidak bertanggung jawab terhadap saya, tidak. Tapi itu bertanggung jawab saudara sama Tuhan. Ya, tidak ada tempat di dunia ini di mana kita bisa berlindung dari celaka itu. Di mana ada pendoa-pendoa ini, di situ ada payung doa. Ada perlindungan Tuhan. Di mana ada pendoa-pendoa syafaat yang naikkan doa siang malam. Di situ ada payung perlindungan dari Tuhan. Luar biasa. Sebab itu tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ya. Mereka yang terlambat, yaitu mereka yang tidak memasuki gerakan doa ini, mereka mesti bayar mahal. Gerakan doa itu sudah selesai, mereka nanti banyak orang Kristen sesudah selesai gerakan doa itu, banyak orang Kristen datang, saya mau sembahyang, saya mau berdoa, wah sudah selesai. Sekarang ini celaka demi celaka ini sedang dijatuhkan Tuhan, di mana-mana ada celaka. Di televisi itu aduh begitu banyak gambar celaka. Ya, celaka di darat, di udara, di sungai, di sini seperti sungai juga ada. Di jalanan dan sebagainya. Ya. Itu sistemnya Tuhan. Tuhan Yesus sendiri kan juga mengalami. Waktu dia mau pergi ke salib, dia lebih dulu mampir ke mana? Getsemani. Untuk apa di situ? Untuk berdoa. Bukan untuk Bible study lagi. Tidak ada Bible study. Tidak ada pemahaman Alkitab. Jadi kalau sekarang ada banyak saudara yang tidak setia, nanti susah itu. Tidak bisa dia bilang, saya mau minta Bible study sendiri, khusus buat saya. Tidak ada itu. Kita sekarang sedang menghadapi masalah yang lain. Kalau Anda tidak menghargai pemahaman Alkitab pada tahun-tahun yang lalu, ya sekarang Anda tidak bisa. Karena sekarang waktunya bukan untuk itu. Sekarang waktunya kita menghadapi celaka demi celaka. Dan kita ini sedang dipayungi sama Tuhan. Kita
mengunduh buah-buah daripada doa itu. Ya. Jadi Alkitab tidak bisa keliru. Tuhan Yesus sendiri harus melalui Getsemani. Tuhan Yesus mesti melalui Getsemani. Doa. Apalagi kita. Ya. Apa sih tujuannya doa, gerakan doa untuk menghadapi itu? Gerakan untuk menghadapi celaka-celaka, hukuman, kutuk-kutuk Allah itu. Apa tujuannya kita dalam gerakan doa ini? Tujuannya adalah supaya kita dikuatkan. Sebelum kita memasuki celaka itu, menghadapi celaka, kita dikuatkan. Kita dipersiapkan. Tujuannya kita diperlengkapi. Untuk menghadapi sengsara itu. Tujuannya kita dipersiapkan. Ya. Dan Tuhan cuma menyediakan satu macam payung saja, satu macam. Bukan wah ini ada perlindungan yang lain. Ini meteor, pakai ini, pakai itu. Ya. Satu saja. Perlindungan Tuhan adalah payung perlindungan. Dalam bentuk payung perlindungan. Tidak ada pilihan lain. Saudara tidak bisa pilih lain. Saya mau pilih yang lain yang bukan payung. Saya tidak mau pakai payung perlindungan Tuhan. Tidak ada payung perlindungan. Sebab itu tetaplah berdoa. Ini sangat penting. Doa sekali lagi tidak bisa diganti dengan hal-hal yang lain. Doa tidak bisa diganti dengan program-program gereja. Saudara boleh punya program yang bagus sekalipun, yang mahal sekalipun, yang canggih sekalipun. Itu tidak bisa dipakai untuk menghadapi celaka. 4 kali celaka. Ya. Sederhana tapi Tuhan punya cara itu luar biasa. Ya. Jadi supaya kita bisa tahan menghadapi bencana. Tujuannya kita berdoa, gerakan doa itu, yang mendunia itu, supaya kita tahan menghadapi bencana. 2, untuk dipersiapkan menghadapi bencana dunia. Dan yang ketiga, untuk dikuatkan sebelum menghadapi bencana. Ya, jadi bisa bertahan. Dipersiapkan. Kita dilengkapi, dipersiapkan. Seperti tentara itu mau menghadapi satu peperangan, kita mesti dilengkapi. Dan yang ketiga, dikuatkan. 3. Bisa bertahan, dipersiapkan, dikuatkan sebelum menghadapi bencana. Ini penting sekali. Jadi bukan berdoa supaya ikut-ikutan, ayo ikut doa, saya doa. Wah, begitu saja. Enggak, bukan itu. Coba kita baca 1 Petrus 5 ayat 10. Di sini jelas dikatakan. 1 Petrus 5 ayat 10. Ya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi. 1. Meneguhkan. 2, apa? Meneguhkan. Seperti batu dasar itu diteguhkan, dimantapkan, supaya kita tidak goyang. Ya, baik sekali kalau sudah pergi gereja itu bawa Alkitab. Biar Alkitab bukan dari buku, dari kertas, tapi dari elektronik boleh baca. Ya, kalau sudah baca, lebih masuk. Ya, terus ketiga, menguatkan, supaya kita dikuatkan dalam doa-doa. Itu kita dikuatkan. Lihat, begitu banyak sekali hasilnya doa. Terus? Dan mengokohkan kamu. Dan mengokohkan kamu, dikokohkan. Jangan goyang-goyang terus begitu, dikokohkan.
Ini penting sekali supaya kita ngerti. Banyak orang Kristen tidak kokoh. Ya, bukan kokok, ayam berkokok. Itu ayamnya Petrus. Ini mengokohkan. Terus sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sesudah kamu menderita, sesudah menderita mengalami, melihat itu celaka demi celaka, kutuk demi kutuk Tuhan jatuhkan atas. Jadi kalau orang Kristen yang bodoh itu bilang, ya saya jadi orang Kristen ini apa gunanya? Susah, sedih, miskin, kere. Ya, satu hari makan, satu hari tidak makan. Makan abu, makan mie abu bukan abu. Ya. Untuk apa? Orang dunia itu lihat itu, kaya raya. Ya. Biar dia menipu, dia kaya raya. Kita ini sampai hari pergi sembahyang, apa gunanya? Tapi nanti ini kita lihat dalam kitab Wahyu. Tuhan akan berurusan dengan orang-orang fasik. Yang tidak merasa perlu Tuhan. Saya punya Tuhan sendiri dalam kantong saya. Dalam tepak saya, apa tepak itu? Apa itu tepak? Dalam dompet saya, itu Tuhan saya. Orang-orang yang sombong mengatakan kata-kata yang itu. Nanti mereka harus berurusan dengan Tuhan. Ya, waktu Tuhan jatuhkan 21 kali kutuk. Bayangkan, 7 kutuk sangkakala. 7 kutuk meterai dulu baru sangkakala. Terus 7 kutuk yang terakhir itu 7 kutuk bokor. Bokor isi amarahnya Tuhan. 21 kali, 7, 21 kali. 21 celaka dijatuhkan Tuhan. Dar! Nanti saya mau tahu orang-orang fasik itu omong apa. Mereka yang bilang, saya tidak percaya Tuhan. Buktinya saya berbuat begini, saya berbuat begitu. Saya tetap jaya, saya tetap diberkati. Saya tidak percaya ada Tuhan. Tuhan saya itu saya sendiri. Saya bisa. Kalau saya bilang saya tidak bisa, ya berarti saya bunuh diri. Ya, orang-orang yang tekebur itu nanti sudah boleh baca tuh sampai pasal 17. Itu saya waktu umur berapa tahun, 13 tahun. Saya menangis itu di kamar, saya baca sendiri. Alkitab yang kecil segitu. Waktu sampai Wahyu pasal 17, itu kota Sodom, itu bayangan dunia yang dibakar. Bakar, orang-orang Sodom nangis. Aduh kekayaan saya habis, emas saya meleleh. Aduh macam-macam. Mereka melontar. Tidak peduli, Tuhan hancurkan habis. Dalam tempo 1 jam, lumat. Bayangkan, kekayaan manusia, kekayaan Sodom itu, cuma dalam tempo 1 jam aja, habis. Itu tandanya kekayaannya tidak apa? Kekayaannya tidak apa? Tidak kuat. Saya pikir kekayaan dunia ini nanti kalau dibakar sama Tuhan, makan waktu 30 hari, 30 malam. Baru lumat. Bukan lunat, lumat. Baru habis. 30 hari, 30 malam, habis. Apa? Bukan 30 hari, 30 malam. 1 jam. Baca itu nanti itu di pasal 17. 1 jam saja. Pasar Turi di Surabaya itu 1 hari 1 malam atau berapa baru lumat tuh. Banyak beton-beton yang tidak bisa lumat. Tapi ini 1 jam saja. Betapa kekayaan dunia tanpa Tuhan itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Ya, jadi kita kita menguatkan diri. Ini firman-firman ini menguat, memberikan tahu saudara, memberi kekuatan kepada saudara, memberi tahu bagaimana nanti jalannya ini hukuman demi hukuman. Tapi kita tidak takut karena itu hukuman dijatuhkan atas orang-orang kafir, tapi tidak atas kita.
Yang saya kagum itu begini, Tuhan itu bisa menjatuhkan atas orang fasik, di sini ada orang Kristen, tapi tidak didatangi, dilompati. Ada lagi orang Kristen, lompati. Ada orang benar, lompati. Ya, kalau saya bingung, kalau main sak, gini-gini bingung, keliru. Ya, bagaimana ini mesti lompat ke sini? Mesti ada orang Kristen dilompati, ada orang bukan Kristen yang bertobat. Kalau tidak bertobat biar Kristen tidak dilompati. Ya, tapi dilompati. Itu Tuhan itu luar biasa. Dia tidak bingung, atau aku bingung ini salah bagaimana. Terlalu banyak ini orang benar ini yang aku lompati. Sekarang pasti ada 1-2 yang kena. Oh, Tuhan tidak pernah keliru begitu sudah. Melindungi kita keliru. Wah, buat apa? Nanti ya kalau kebetulan yang keliru kena saya kan saya yang lunju. Ya, lunju itu artinya apa? Saya yang sial. Tuhan tidak bisa keliru. Ya, jadi percayalah. Kita sedang dikuatkan sekarang. Kita sedang dipersiapkan, dilengkapi, dikokohkan, diteguhkan untuk nanti menghadapi celaka-celaka ini, kutuk-kutuk Allah ini. Ya. Orang dunia tidak ngerti apa itu khotbahnya pendeta itu kok celaka. Ya nanti mereka itu orang bodoh, mereka baru mengerti dan baru percaya kalau celaka itu datang atas mereka, baru mereka percaya. Wah, inikah Tuhan yang menciptakan sekalian bumi seisinya. Inikah Tuhan itu? Ya, memang ini. Nah, mau apa? Tidak bisa apa-apa. Ya. Setelah. Jadi Tuhan mau supaya kita konsisten terus bertahan terus. Mau bertahan terus? Kalau ada amin, saya khotbah sama siapa? Ada amin? Amin apa? Mau naik surga? Jangan dulu, cepat-cepat naik surga. Ya, masih mengalami ini semua. Untuk kita lihat, wah Tuhan kita dahsyat ya. Itu saya di sini, orang fasik di sebelah saya, bisa saya ini keluputan. Yang fasik-fasik itu kena semua. Gitu loh. Saya kalau maksud saya itu begitu. Nanti Tuhan tuh bisa gampang tuh. Nanti anak-anakku aku luputkan, gampang meluputkan tuh. Cuma kayak orang main sak saja. Enggak kena. Orang fasik akan kena, orang jahat kena, orang kafir kena. Itu. Mereka yang bilang, mana ada Tuhan? Kalau ada Tuhan saya ini kok tidak dihukum. Sombongnya. Ya, ini saya berbuat begini, begitu kok saya tidak dihukum. Itu berarti Tuhan itu mati. Nah, nanti kalau Tuhan bertindak, baru dia tahu bahwa Tuhan tidak mati. Ya. Jadi jangan kita berbantah-bantah dengan mereka. Tapi kita menguatkan iman kita. Ini penting sekali. Ya. Jadi Tuhan mau kita jangan permainkan waktu. Jangan permainkan waktu. Ini sekarang waktunya sebelum terlambat. Naikkan doa-doa. Ya. Jadi maksud daripada pemberitahuan sekarang firman ini bahwa kita mesti siap untuk masuk di dalam perlindungan doa-doa, payung perlindungan doa. Tujuannya untuk memperingatkan kita supaya kita bertobat dan memperbaiki mezbah doa kita, mezbah doa kita. Ya. Yang kedua supaya kita dikuatkan, kita tahan uji, kita dilengkapi, kita dikokohkan, kita diteguhkan menghadapi nanti 14 macam kutuk itu. Ya. Itu kita masih di bumi, tadi saya jelaskan.
Dan supaya yang ketiga, kita dilindungi dari malapetaka yang jatuh atas bumi. Kita dilindungi. Kita dikuatkan. Supaya kita menguatkan orang lain. Mari saudara, kalau sudah dikuatkan oleh firman ini, kuatkan orang lain. Besok sudah ketemu dengan siapa-siapa. Saudara cerita apa yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Bagaimana peranan doa itu penting sekali. Bukan doa yang disetir oleh manusia, doa yang dari Roh Kudus. Kita harus berdoa, kita harus mohon kepada Tuhan. Kita akan dikuatkan, kita akan tidak jadi tawar hati. Kita akan dikukuhkan, dikokohkan, diteguhkan. Ya. Saudara mesti meneguhkan orang lain. Kalau sudah diteguhkan diri sendiri, sudah tidak meneguhkan orang lain, saudara bersalah. Saudara salah. Petrus, Tuhan bilang kepada Petrus, Petrus kalau kamu sudah, aku sembahyang, aku minta kamu dikuatkan. Kalau kamu sudah dikuatkan, kamu mesti kuatkan orang lain. Jadi kalau orang Kristen itu diam saja, mulutnya tidak mau bersaksi, tidak mau, dia akan harus mempertanggungjawabkan dia punya kesalahan. Tidak boleh, kita harus kuatkan orang lain. Apakah itu orang Kristen, apakah itu bukan orang Kristen? Ya kalau bukan orang Kristen, kita kasih tahu sama dia. Kamu mesti terima Yesus. Ya, kamu mau percaya atau tidak percaya, urusannya kamu. Ya, tapi kalau kamu tidak percaya, kamu mengalami nanti. Kalau kamu percaya, Tuhan akan lindungi kamu. Ya, jadi saudara, kita lihat Wahyu ya, coba tolong buka kitab Wahyu pasal 6. Saudara boleh buka Wahyu pasal 6. Ya, pasal 6 ini disebut ke-6 meterai pertama dibuka. Ini kita masih di bumi. 6 meterai hukuman dalam bentuk meterai dibuka. Meterai satu-satu dibuka, terus datang hukuman Allah. Ya, saya boleh baca di rumah sini. Pasal 7 masih meterai. Pasal 8 masih meterai ke-7. Pasal 8 itu. Ya. Pasal 9 sangkakala yang kelima. Ya. Ini pasal 8 ayat 6 sudah mulai sangkakala juga. Ini 7 sangkakala. Ini kita akan melihat hukuman demi hukuman jatuh, tapi kita tidak mengalami itu. Kita dihindarkan sama Tuhan. Pasal 9, 7 sangkakala. Ya. Sampai pasal 10, 11. 12. Pasal 12 kita diangkat keluar kepada gurun. Pasal 12. Baca itu perempuan dan naga. Perempuan itu gereja Tuhan yang disempurnakan. Dia lari. Dia diburu dengan air bah, tapi dia tidak bisa tenggelam. Dia ditaruh di padang gurun jauh dari mata ular. Ya, itu Wahyu 12. Jadi kita sudah keluar dari Wahyu 13, binatang yang keluar dari dalam laut. Mulailah zaman antikris. Itu binatang itu manusia, bukan binatang. Manusia yang hatinya binatang. Itu antikris. Ya, antikris ini punya nabi palsu. Ayat 11, pasal 13 ayat 11. Disebutkan kepala perikopnya binatang yang keluar dari dalam bumi. Ini pausnya dari antikris. Antikris itu punya semacam paus atau semacam yang menguasai bidang agamanya. Bidang keuangan antikris yang menguasai sendiri. Ya. Nanti saya mesti dikasih chips di sini atau di sini. Kalau saya tidak mau, saudara akan dianiaya sama antikris. Mesti. Dia menguasai bangsa-bangsa, caranya menguasai apa? Duit lebih dulu, uang. Kalau dia bisa menguasai uang, antikris itu lihai. Kalau dia pikir dia bisa menguasai uang, dia bisa menguasai seluruh dunia. Karena manusia makin tergila-gila dengan uang pada akhir zaman. Ya, jadi jangan jadi bertuhankan uang. Kalau sudah cinta uang, sudah akan kena pengaruh antikris. Saudara nanti akan menomorduakan Tuhan, bukan menomorsatukan Tuhan. Ya. Jadi orang Kristen bisa kena pengaruh antikris kalau dia
cinta uang. Jangan cinta uang. Sudah boleh diberkati dengan uang banyak, tapi jangan cinta kepada uang. Itu tidak boleh. Kalau cinta, itu nanti kaitannya pergi ke chips itu. Seluruh dunia itu dikuasai, pakai chips. Nah ini binatang yang keluar dari bumi. Bumi ini menunjuk kepada gereja. Ini pausnya dari, ini agamanya nanti. Ya, kemudian sampai pasal 17 penghakiman atas Babel, itu terakhir, Babel dibakar dalam tempo 1 jam, habis. Nah, terus Tuhan Yesus datang kembali. Ya, pasal 19, 18, 19, Tuhan Yesus datang. Kita diangkat, kita memerintah. Ya, jadi kita tidak usah takut, kita akan melihat kejadian-kejadian yang menakutkan buat orang lain, tapi buat kita tidak. Kita mendengar berita-berita itu dari televisi, kita baca dari koran, tapi kita tidak mengalami. Itu luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin. Beri tepuk tangan buat Dia yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara, jadi yang terakhir, ya, siapa yang tergabung dalam gerakan doa? Ini terakhir. Pertanyaan ini penting. Siapa yang tergabung dalam gerakan doa sedunia? Ini bukan orang yang tadinya orang awam, orang asing yang tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, asing dalam hubungan intim dengan Tuhan, tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Ya, lantas tiba-tiba mereka punya hubungan intim dengan Tuhan. Orang asing dari kekristenan, dari kebenaran, tiba-tiba dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Oh tidak. Untuk punya hubungan intim itu perlu waktu. Betul atau tidak? Kalau seorang pria dia berkenalan dengan seorang pemudi, seorang putri, ya, kemudian dia pacaran, itu kasihnya langsung naik sampai puncak atau mulai pelan-pelan. Kalau naik sampai puncak itu bahaya. Bahaya sekali. Itu sangat banyak terjadi sebenarnya. Itu cinta yang tidak normal. Banyak cinta yang tidak normal yang merusak. Belum kawin sudah hubungan seks dan sebagainya. Itu karena cintanya tidak rusak, cinta rusak. Tapi cinta yang normal itu pelan-pelan, perlu waktu. Naik. Ya. Nah, mungkin kita baru ketemu Tuhan, terus tiba-tiba kita ini masih asing dari Tuhan, kita awam dari doa, terus kita bisa berdoa intim sekali dengan Tuhan. Itu perlu waktu. Ya, langsung tidak seperti dikatrol naik begitu. Wah, meloncat. Wah, itu cinta uplift dia, orang Belanda bilang. Uplift itu cinta monyet. Ya, meloncat-loncat. Ya. Jadi hubungan intim dengan Tuhan itu harus dimulai dari sekarang. Dikhawatirkan mereka tidak akan masuk di dalam gerakan doa kalau tidak mulai dari sekarang mereka membangun hubungan doa dan hubungan intim dengan Tuhan. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Kalau saudara tidak membangun hubungan doa dan hubungan intim dengan Tuhan, mulai sekarang dikhawatirkan saudara tidak bisa masuk di dalam hubungan doa ini. Tapi saya percaya Tuhan akan menolong kepada saudara saya. Amin. Kita punya masa depan di dalam tangan Tuhan. Kita yakin, kita tidak usah takut. Kita akan melihat hal-hal yang seram akan terjadi pada akhir zaman. Ya. Jadi waktu saya dikirim ke Makassar, saya bilang, Tuhan kok Makassar Tuhan? Makassar. Nah, saudara yang bilang bukan saya.
Wah, kok Tuhan kirim saya ke Makassar. Saya ini orang Surabaya. Kasar-kasarnya orang Surabaya itu masih, tapi ya ada kasarnya juga. Tapi ketika saya baca kitab Wahyu, sama saja. Tuhan bilang, Paulus sama saja. Aku kirim kamu ke Makassar, tempat yang sulit, tapi dunia ini semua tempatnya sulit semua. Kalau tidak ada payung perlindungan dari aku, semua orang hidup dalam kesulitan. Bisa mengerti? Semua. Bagaimana saja sudah akan mesti menghadapi yang tidak enak. Kita ini orang Kristen, ya sudah Kristen pakai macam-macam lagi. Ya, tapi tidak usah takut, Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu bersama dengan kita. Amin. Tuhan itu mayoritas. Dia pegang seluruh dunia ini. Tidak usah takut. Mari kita akan bangkit berdiri semua. Kita akan datang kepada Tuhan. Saya mau menyanyikan Masih Ada Tuhan. Ya. Satu waktu saya berjalan di Karebosi, terus banyak saudara-saudara dari Buddha, dari Buddhis, ya mereka itu jalan, kebanyakan dari Buddhis. Nah, dia bilang, wah kita ini menghadapi masa yang sulit. Ya waktu itu banyak isu-isu. Nah mereka datangi saya, bagaimana Pak Pendeta? Ada yang sekarang tidak panggil Pak Pendeta, panggil Om. Nah, saya bilang ini nanti jadi anggota jemaat ini. Kalau saya panggil Om ini, saya bilang, ya, bagaimana Om? Saya bilang, jangan takut, masih ada Tuhan. Kaget ya, kayak ngelilir itu, kayak orang bangun tidur. Oh iya ya, masih ada Tuhan ya. Iya, jangan takut. Apa saja isu apa bisa terjadi. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa jadi. Tuhan itu masih ada. Di Makassar, Tuhan masih ada. Jangan takut. Haleluya. Ya. Kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu, ya itu berarti panggilan buat mereka yang mengalami itu. Terpanggil, ayo cari Tuhan sekarang. Kalau enggak, kamu bisa begini. Kamu bisa cari uang banyak dalam waktu singkat, tapi dalam waktu singkat uangmu habis. Dihabisin orang juga. Jadi enggak ada jaminan kecuali kamu terima Yesus. Terima Yesus.